Kalau saudara sukses dalam pekerjaan, sukses di dalam karir, jangan heran ada orang-orang sekitarmu itu iri dan ingin menjatuhkanmu. Jadi jangan heran. Kalau saudara ada orang iri sama saudara, artinya saudara punya kelebihan. Tuhan akan mengangkat yang tidak berharga menjadi berharga. Jadi kalau saudara merasa direndahkan orang, saudara akan dicari orang. Kalau saudara merasa diinjak-injak orang, saudara akan dicari orang. Tuhan mengambil mereka yang tampaknya paling hina dan menjadikan mereka bejana kehormatan. Penolakan memang menyakitkan, tetapi bermanfaat. Tuhan menggunakan permusuhan dan serangan orang lain untuk membangun karakter kita. Orang yang direndahkan akan ditinggikan. Amin. Harus bersyukur kalau saudara direndahkan orang. Harus bersyukur karena setiap orang yang direndahkan, firman berkata bahwa aku akan meninggikan dia.
pagi hari ini Bapa, Engkau yang memulihkan hidup kami, berbicaralah bagi kami, urapi setiap sidang jemaat-Mu, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, biarlah ini isi hati-Mu yang Kau sampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, terima kasih buat pujian dan penyembahan pagi hari ini. Saudara yang terkasih, saya rindu kita akan berbagi sebuah kebenaran firman, dan saya percaya bahwa pagi hari ini kita benar-benar mengalami yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan. Selamat datang juga bagi yang pertama kali datang, ya, yang dari jauh juga selamat datang. Terima kasih, ya. Bapak Ibu sekalian, saya rindu untuk membagi sebuah kebenaran firman dengan tema orang yang direndahkan akan ditinggikannya. Amin. Harus bersyukur kalau saudara direndahkan orang. Harus bersyukur karena setiap orang yang direndahkan, firman berkata bahwa aku akan meninggikan dia. Ya, katakan amin. Jadi berkat ya, kalau saudara, berkat itu bukan sekedar untuk kebutuhan hidupmu, tetapi ketika kau direndahkan, itulah berkat bagi saya. Katakan kiri kananmu, ketika saya direndahkan, saya akan ditinggikannya. Puji Tuhan. Saudara lihat, tidak suatu kebetulan saya senang dengan sebuah gambar, ya, sebuah ilustrasi, sebuah lukisan. Ketika saya memberikan sebuah tema, tentu ada maksud, ya, dari tangan yang di atas sedang mengangkatmu, ya. Dan saudara lihat ada contoh yang baik adalah Yesus. Dia Allah kita, dia Tuhan kita, dia mau menjadi manusia. Betapa dia mengalami yang namanya direndahkan oleh orang-orang yang di sekitar dia, ya. Dia memikul salib, dia berjalan, ditendang, dipukul, dan ada banyak juga orang-orang yang mencemooh, melempari dia, meludahi dia, tetapi firman Tuhan berkata, aku akan mendudukkan dia di sebelah kananku. Wow. Dan Tuhan berkata demikian dalam firman dalam kitab Yohanes, di mana aku berada, kita pun akan berada. Jadi bersyukur kita mengenal Yesus sebagai Tuhan kita. Amin. Karena saudara akan duduk bersama-sama dengan Tuhan kita. Haleluya. Maka firman hari ini saya rindu untuk membagikan dalam sebuah kebenaran firman Hakim-Hakim 11 ayat 1 dan 3. Ya, saudara, dalam 5 jawatan ada guru, ada nabi, ada gembala, ada rasul, ada penginjil. Terkadang saya sebagai gembala membagi sebuah kebenaran firman, terkadang saya harus tampil sebagai seorang guru yang menjelaskan secara mendetail. Dan hari ini ada banyak slide yang saya harus bagikan kepada saudara, ya. Nah, saudara lihat, mari kita lihat firman ini, bagus sekali. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 Judulnya, sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan, Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Pasal ini panjang ayatnya. Saya akan nanti loncat di ayat ke-29, tetapi saya harus menjelaskan dulu bahwa latar belakang Yefta. Ya, saudara, kalau kita tahu untuk sebuah kata-kata yang bijak adalah Yefta ini anak dari perempuan pelacur, begitu saja ya, supaya kata-kata bijaknya. Nah, saudara lihat, karakter Yefta adalah pria yang gagah perkasa. Catat baik-baik. Ya.
pria yang gagah perkasa, ungkapan dari seorang pria berani, kuat, sinergik, semangat, tidak pernah mundur, tidak pernah menyerah. Ya, jadi ini bukan berarti saya berbicara pria, ya Yefta seorang pria. Saudara juga seorang wanita, bukan berarti firman ini untuk orang pria saja, tetapi saudara pribadi sebagai wanita, tetapi kekuatan saudara. Jangan kalah, jangan mudah menyerah. Ya, apapun keadaan saudara, saudara adalah wanita-wanita yang kuat seperti seorang pria. Betul? Ya, bukan arti potong pendek rambutnya, gaya seperti pria, bukan begitu maksudnya ya. Nah, saudara lihat. Dia adalah tipe pria yang berani menghadapi setiap situasi. Baik atau buruk dalam hidupnya. Dia pria yang menolak untuk mundur. Tipe-tipe ini adalah tipe-tipe yang disukai oleh wanita. Ya, saya mau menjadi seorang kepala, mencari seorang kepala, menjadi seorang imam yang setia, jujur, nah, kan gitu ya. Itu banyak kriteria saya persilahkan saudara untuk memilih dan memilah. Dia adalah seorang pria yang diingini setiap keluarga dalam memimpin pertempuran. Ya, apa pertempuranmu? Rumah tangga kah? Karir kah? Pekerjaan kah? Itu sebuah pertempuran. Ya, baik istri maupun anak-anak ingin melihat ya seorang imam, seorang pemimpin yang kalau lihat anak-anaknya dalam kelemahan, dalam tergeletak, dia nyaman dalam kepakan sayap Raja Wali, yaitu kita sebagai imam. Ya. Dan dia adalah pria yang kuat dan mampu dan berpendirian yang teguh. Tidak mudah goyah. Nah, saudara lihat tantangan dari Yefta. Yang pertama itu adalah karakternya. Yang kedua adalah tantangan Yefta. Ini perhatikan. Jadi saya ingin mencari sebuah jalan bagi saudara untuk memahami bahwa Yefta ini adalah figur bagi gereja Tuhan. Tantangan Yefta adalah kebenaran, berikutnya adalah fakta. Ingat, kalau kita berbicara sebuah kasus, ya, walaupun saya di teologi ya, saya juga belajar tentang hukum. Ya, diajarin di situ. Nah, setiap fakta tidak akan bisa terlepas dari sebuah argumen-argumen, daripada sebuah pemikiran-pemikiran. Fakta ini yang menentukan jalannya sebuah kehidupan. Fakta daripada Yefta adalah anak seorang pelacur. Itu fakta. Ya. Ini adalah serangan besar terhadap Yefta karena menandai dia sebagai anak haram. Izinkan pagi hari ini saya ingin membuka sebuah kebenaran firman. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, yang kurang enak didengar, kita sedang belajar. Amin ya. Kita sedang belajar. Jadi kalau kita hanya membuang daripada kutip yang sebenarnya, maka ayat ini tidak akan enak untuk mencari sebuah kebenaran. Ya. Dan kalau kita melihat bahwa Yefta ini adalah anak, itu sudah tidak bisa dielakkan, itu fakta yang nyata. Dan Yefta ini berjalan dalam kehidupan bahwa dia ini anak haram. Kalau kita melihat kehidupan daripada bapaknya sendiri, ya, dan dia membawa sebuah kehidupan yang nyata, bahwa aku dilahirkan daripada anak seorang anak haram. Saudara lihat catatan. Yefta memiliki area hidupnya yang luar biasa, sementara area lain bermasalah. Area hidupnya adalah dia gagah perkasa, tetapi di area lain fakta mengatakan saya anak haram. Saya anak pelacur. Itu nggak bisa dielakkan. Sebagian besar dalam perahu kehidupan umat manusia, kita tidak menonjolkan kemampuan kita anak Allah, anak yang dipulihkan. Tetapi seringkali kita berusaha keras untuk menutupi, menyembunyikan persoalan kita. Tidak bagi Yefta.
Yefta gagah perkasa, dia mengakui bahwa saya adalah anak pelacur. Saya berharap kalau saudara menjadi pria-pria, keluarga-keluarga, anak-anak yang dipulihkan, anak-anak yang gagah perkasa, yang punya masa depan, saya berharap setiap kelemahan saudara, setiap apapun yang saudara lakukan, cepat minta pemulihan dari Tuhan. Jangan disembunyikan, karena itu merugikan kita. Segala sesuatu kalau kita belajar dalam kitab Amsal, itu dikatakan minyak yang baik, ya, ketika di situ ada lalat, lalat itu akan merusak minyak urapan. Bahkan dikatakan dalam firman, segala bau busuk pasti akan tercium. Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita. Jadi tidak ada alasan segala dosa yang kita tutupi untuk kita akui. Maka ada firman berkata, apa yang engkau akui, ya, ketika engkau mengaku segala dosa-dosamu, maka ketika engkau dioles oleh minyak, kata firman, oleh para penatua atau hamba-hamba Allah, maka penyakitmu akan sembuh. Ya, jadi pengakuan dulu pertama. Nah, saya rindu supaya dalam kebenaran firman ini menjadi catatan buat kita adalah, yang poin ketiga adalah konflik Yefta. Ya, konflik Yefta. Kalau kita pertama kita lihat tadi, ya, tantangan Yefta, dan yang ketiga adalah konflik Yefta. Yefta ketika anak-anak mencapai kedewasaan, mereka semua menyerang Yefta dan memaksanya keluar dari rumah. Kita berbicara fakta. Ketika tumbuh dewasa mungkin kecil-kecil mereka guyonan, mereka saling pukul, saling ejek. Ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah mengerti. Ya, dan Yefta diusir keluar. Ayat ini berkata, Yefta pergi keluar. Dan Yefta rupanya ayahnya mereka sudah meninggal pada waktu itu. Dan mereka menolak berbagi warisan kepada Yefta. Yefta keluar tidak bawa apa-apa. Bayangkan, secara moral, secara kehidupan, dia anak pelacur, dia anak haram, dia diusir keluar, dia tidak punya hak untuk hidup. Coba lihat. Jadi kalau kita merasa direndahkan orang, saudara belajar dengan Yefta ini, kau nikmati dengan baik. Kalau Yefta bisa, saya juga bisa. Ya, dan jangan marah dengan keadaanmu. Saudara perhatikan, mereka membenci Yefta sepanjang hidup mereka, bahkan mungkin iri padanya karena dia adalah pria yang kuat. Ingat ya, ada banyak orang-orang itu iri kepadamu, yang cakap, yang kuat, yang mampu, yang punya berpendidikan, terus apalagi daya intelektual saudara. Jangan heran ada orang-orang sekitarmu itu iri dan ingin menjatuhkanmu, jadi jangan heran. Kalau saudara sukses dalam pekerjaan, sukses di dalam karir, sukses di dalam usaha pekerjaan, saudara, jangan heran ada orang-orang yang iri padamu. Ya. Nah, saudara lihat, mereka membencinya karena dia mewakili segala sesuatu yang mereka tidak akan pernah bisa. Jadi orang iri itu tipenya adalah dia tidak bisa seperti saudara. Amin ya. Jadi jangan marah. Artinya kalau saudara ada orang iri sama saudara, artinya saudara punya kelebihan. Jangan saudara balas. Tambah iri lagi, itu nggak bagus. Ya. Nah, saudara lihat, catatan dalam poin ketiga ini adalah Yefta membayar harga untuk dosa ayahnya. Ayahnya membawa dia sebagai anak haram ke dunia. Ini menjadi catatan. Terus dikatakan Yefta memutus siklus dosa dalam keluarganya dan menjadi pria yang lebih baik daripada yang lain dalam keluarganya. Jadi dia tidak terpengaruh dengan harta, tetapi dia ingin mengubah, sama dengan Yabes. Yabes tidak pernah mengubah namanya. Yabes itu dalam bahasa Ibraninya, ya, kesakitan. Kesakitan kemana kamu? Tetapi Yabes seperti lagu-lagu sekarang. Ya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Coba lihat. Ayat ini dikutip, Yabes tidak merubah seperti Yakub kepada Israel, seperti Abram kepada Abraham, ya, dan Sarai menjadi Sarah, dan tidak dia mengubah. Yabes tetap berpendirian kokoh mengubah nasibnya. Dan ternyata
Bukan sekedar Yabes, ternyata Yefta juga mengubah hidupnya. Dia mengubah hidupnya. Saudara perhatikan, ini sebuah siklus. Dalam Keluaran 34 ayat 7, tolong dibagikan. Keluaran 34 ayat 7. Keluaran 34 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ayat yang ke-6 dulu. Ayat yang ke-6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ingat ya, Tuhan itu panjang sabar, kasih. Nah ini ya, kalau di Koptik itu ya, gereja ortodok itu kalau di Koptik dia belajar tentang sebuah kebenaran bahwa dia pengasih, penyayang, berlimpah-limpah kasihnya, tetapi ayat ke-7 perhatikan. Ayat ke-7. Ini keadilannya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tidak enak kalau saudara tidak minta pengampunan. Bapak yang dilakukan, anak kena, cucu, keturunan ketiga, keturunan keempat. Ini firman ya. Ini firman bilang begitu. Tetapi saya berharap kita sebagai keluarga lepas keluarga, ketika buat kesalahan cepat minta ampun supaya tidak akan turun ke dua, ketiga, dan keempat. Ini firman. Nah, saudara perhatikan, ini tidak berarti bahwa Tuhan akan menghukum Anda atas apa yang dilakukan orang tua. Jadi orang tua kita zaman dulu langsung kita klaim hari ini. Rupa-rupanya saya jatuh miskin, saya kena penyakit ini dan itu. Rupa-rupanya karena kesalahan orang tua. Belum tentu. Karena saudara sudah menjadi milik Tuhan. Ya, berbeda kalau saudara bukan ditebus oleh darah Kristus. Maka ada siklus yang diputuskan. Segala dosa orang tua, anak kepada ketiga dan keempat tidak berlaku bagi saudara yang memiliki Yesus Kristus. Jadi luar biasa Yesus Tuhan. Amin. Jadi klaim daripada terjemahan lama, klaim daripada Alkitab di dalam terjemahan lama ini, ya, sekalipun Yesus datang, aku tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi aku meneguhkan, tetapi Dia sebagai Allah ya yang mau mati di kayu salib, 100% manusia, 100% Allah, mau mati di kayu salib untuk kita semua. Untuk apa? Memutuskan mata rantai yang tercantum dalam Keluaran 34 ayat 7. Jadi Yefta akhir zaman, perhatikan baik-baik. Apapun keadaanmu, tidak serta-merta di dalam kehidupanmu ke depan engkau gagal. Ini saya gagal karena orang tua. Nanti dulu. Jangan semua kegagalanmu engkau timpakan kepada orang tua. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, karena saudara sudah ditebus oleh Yesus. Jadi kalau saudara mengalami persoalan, mengalami kegagalan, itu karena kita sendiri. Ya, cuman saudara lihat, ya. Tetapi apa yang dilakukan orang tuamu akan sering membuahkan hasil daripada kehidupanmu. Ya, jadi saya berharap perhatikan baik-baik. Ayat ini akan menjelaskan kepada kita, anak-anak sering mengembangkan sikap yang mirip dengan orang tuanya. Cara berpikir anak bisa memiliki prasangka, suka dan tidak suka yang dibangun atau ditanam ke dalam diri anak oleh orang tua mereka. Ya, nanti saudara anak-anak muda akan jadi orang tua. Betul? Jadi tidak ada yang abadi semua di sini. Oh, itu untuk bapak saya, oh itu untuk ibu saya. Enggak, itu untuk kita juga anak-anak muda. Supaya ke depan engkau harus membangun ini dalam keluargamu. Supaya apa? Generasimu, keturunanmu tidak seperti saya yang suka melawan orang tua. Mungkin begitu ya. Saudara lihat, perhatikan. Fakta, banyak daripada yang kita lakukan akan menurun kepada anak. Itu fakta. Tetapi Yesus merubah fakta.
Amin ya. Jadi setiap karakter saudara di dalam nama Tuhan Yesus saudara diubah. Kekerasan hati, pemberontakan, amarah, kecewa, apalagi maki-maki umpamanya gitu. Saudara bisa diubah. Walaupun yang dulu saudara dengar, dasar anak bodoh, anak tidak berguna. Umpamanya saudara pernah berkata begitu. Tetapi engkau sebagai anak, engkau bisa mematahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, nah saudara perhatikan, jika orang tua kita penuh kebencian, ada kemungkinan. Saya selalu belajar literatur. Saya banyak baca buku. Ya, dan ketika saya banyak mengutip. Saudara lihat, apa yang terjadi? Fakta mengatakan bahwa jika orang tua kita penuh kebencian, ada kemungkinan anak mendengar. Kalau saudara benci seseorang, jangan ikutin anak-anakmu itu ikut membenci orang lain. Amin ya. Amin ya. Anak kita juga memiliki kecenderungan ke arah itu. Jika orang tuamu suka berbohong, ingat baik-baik, kamu bisa rentan terhadap masalah di area itu. Ada yang heran buat saya. Tidak ada yang heran ya. Saya menyampaikan ini tidak heran ya. Jadi ketika kita selalu berkata bohong, Pak bohong putih boleh Pak. Kalau saudara berkata bohong putih itu baik, saya serahkan kepada saudara. Namanya bohong tetap bohong, putih apa hitam, abu-abu tetap bohong. Katakan iya, firman berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. SPP 5 juta, klaim dari sekolah. Pak ini ya anak, yang ini ya itu. Tiba-tiba membengkak 20 juta. 15 juta go out. Nah, sesungguhnya 5 juta dari uang sekolah. Tapi saudara berkata 20 juta. Suatu kelak nanti, ketika kau berkeluarga, anakmu akan bohongin kau juga. Ya. Cobalah kita belajar. Kalau kita berkata jujur, sama seperti Yefta, aku anak pelacur. Dia enggak malu. Tetapi dia ingin mengubah. Saya rindu anak-anak saya di tempat ini. Sekarang sudah banyak anak-anak saya. Ya, bukan sekedar 2, tapi saya berpikir kepada anak-anak yang lain. Satu hal yang saudara harus lakukan adalah belajar engkau jujur bagi dirimu sendiri, bagi keluargamu, bagi orang tuamu, dan bagi Tuhan terlebih. Saudara akan ringan jalannya. Katakan rugi bila rugi, katakan untung bila untung. Jangankan kau untung kau berkata rugi. Pemasukan umpamanya 1M, engkau berkata, aduh cuma 100.000 masuknya 200.000. Ingat baik-baik apa yang kau katakan. Saya selalu berkata di tempat ini, sekalipun engkau masuk 100.000, tapi engkau berkata aku diberkati. Perkatakan itu. Supaya apa? Karena ketika engkau berkata-kata, itu bagaikan pisau yang akan membabat setiap penghalang-penghalang itu. Saya rindu setiap anak-anak muda, anak-anak kita, katakan anak-anakmu, anak-anakku, anak-anak yang berhasil. Anakku, anak yang turut menurut akan orang tua. Anak-anakku, anak-anak yang setia, sekalipun anaknya nakal. Sekalipun anak-anaknya enggak dengar-dengaran, tapi selalu perkatakan di dalam doa dan perkatakan ketika engkau berjumpa dengan dia. Di dalam doa aku berkata, anakku baik, tetapi ketika engkau bertemu dengan anak-anakmu, dasar anak kurang ajar, anak enggak tahu diri, anak enggak tahu diuntung. Ingat, perkataanmu adalah doamu. Amin. Perkataanmu adalah doamu. Jadi, jika orang tuamu suka berbohong, kamu bisa rentan terhadap masalah di area itu. Katakan papa enggak ada. Ditelepon, papa ada. Padahal di samping. Jika kita tumbuh dengan mendengar kritik dan hal negatif, kita memiliki peluang untuk menjadi orang yang negatif juga. Yefta tidak. Yefta tidak. Hidupnya penuh dengan kenegatifan. Hidupnya dengan fakta bahwa dia anak yang terbuang. Tapi dia tidak mau terjerumus di situ. Dia menjadi pribadi pria yang gagah perkasa, yang cakap, yang luar biasa.
Jika kita dibesarkan di rumah yang kasar, kita mungkin memiliki pola pikir seperti itu juga. Belajar engkau lemah lembut. Belajar engkau melihat situasi dengan keseluruhan. Kalau saudara melihat sebuah lukisan, Adam dan Hawa, di situ ada ular, di depan saya punya lukisan seperti itu. Saudara hanya melihat Adamnya tok atau Hawanya tok, enggak bagus sebuah lukisan. Jadi sebuah lukisan itu saudara lihat warna, bentuk, ukuran. Jadi setiap melihat sebuah persoalan, jangan cepat marah dulu. Lihat kenapa. Kalau sudah saudara mengerti kenapa, bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi sering kali kita lihat, kita mencari akar permasalahan dan kita marah kepada persoalan-persoalan yang mendatang kepada kita. Jangan, ingat, ketika engkau direndahkan, engkau ditinggikan. Ada banyak orang-orang yang akan merusak hatimu. Ada banyak orang-orang yang menghakimimu. Ada banyak orang-orang yang menudingmu. Justru itulah baik adanya. Karena engkau direndahkan, dihakimi, maka engkau akan ditinggikan. Amin ya. Saudara perhatikan, jika kita dibesarkan di rumah yang kasar, kita mungkin memiliki pola pikir seperti itu. Seorang harus memutuskannya, memutuskan siklus itu antara lain hanya karena orang tua kita melakukan hal-hal tertentu kepada kita, itu tidak berarti bahwa hal-hal itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Yefta menjadi anak harap, bukan berarti saya menjadi bagian hidup di dalam pelacuran. Dia adalah panglima, pemimpin. Saya ingin berbicara, saudara adalah pemimpin masa depan. Anak-anak saya selalu menghimbau mereka. Saya selalu ingin mengajak mereka untuk berpikir ke depan. Berbahaya sekali kalau kita sebagai seorang pemimpin tidak mengarahkan. Berbahaya sekali kalau kita dalam sebuah keluarga kita tidak mengarahkan. Kita memiliki kesempatan untuk berubah. Ada kuasa, ada kasih karunia, dan ada pertolongan dalam pribadi Roh Kudus di dalam firman-Nya untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mengubah tidak bisa menjadi bisa, yang bodoh menjadi pintar, yang tidak mampu. Maka ada firman berkata, yang mati aku bangkitkan, yang lumpuh dia berjalan, yang buta dia melihat. Kalau yang sulit Tuhan bisa lakukan, ada firman berkata dia dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dan hari ini dia sanggup memulihkan saudara. Saat kita menyerah kepada Tuhan dan membiarkan dia bekerja dalam hidup kita, kita dapat yakin bahwa dia akan bekerja untuk mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Itu adalah tujuan Tuhan. Roma 8 ayat 28 dan 29. Roma 8 ayat 28 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja, ingat. Perhatikan baik-baik, kalau kita punya persoalan dalam rumah tangga, bawa dalam doa, maka doa itu Allah akan bekerja dalam segala sesuatu dalam doa. Jadi segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin bagi anak-anak kita untuk berhasil. Tidak ada yang tidak mungkin karena doa yang mengubah. Karena dia yang bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu apapun. Terus. Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Bagi mereka yang mengasihi dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dipanggil menjadi pendoa, dipanggil menjadi pemimpin, dipanggil menjadi penginjil, dipanggil menjadi gembala. Apapun saudara dipanggil, nikmati panggilan itu. Berjalanlah dalam panggilanmu. Mungkin dalam dunia sekuler, dalam dunia kerohanian. Saudara berjalan di situ. Terus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saudara sudah dipilih sejak dari kandungan rahim ibumu. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara lihat, Yefta dibuang oleh saudara-saudaranya. Tetapi berkat
berkat anak sulung. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, saudara lihat ayat Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara sedang dipulihkan Tuhan. Gambar diri saudara, kepribadian mungkin dalam kehidupan anak-anakmu, dalam kehidupan keluargamu, engkau sudah tidak bisa lagi. Tapi Dia bekerja untuk memulihkan segala sesuatu. Amin ya. Poin ketiga, dan sekarang poin keempat. Ini kunci daripada Yeftah. Saya berharap pelajaran ini adalah kunci. Ketika saudara masuk pintu halaman, ketika saudara buka pagar, saudara masuk. Ketika saudara masuk pintu ruang tamu, poin satu, poin kedua, poin ketiga. Tetapi hari ini ada pintu kamar yang harus dijelaskan. Poin keempat adalah sahabat Yeftah. Mari kita lihat sahabat Yeftah ini. Ketika Yeftah meninggalkan rumah keluarga, dia pergi ke tempat yang disebut itu Top, betul ya? Di ayat ketiga. Jangan lepas dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang per-3 kalau tidak salah. Top terletak di sebelah timur sungai Yordan di negara Suriah. Ada banyak orang-orang yang hidupnya sia-sia, ya. Pada waktu dia ketemu orang-orang yang hidupnya merampok di situ ya, dijelaskan di situ. Berkumpul dan datang kepada Yeftah, dan mereka datang kepada Yeftah. Lalu ungkapan pria sia-sia atau yang mereka tidak punya pekerjaan atau mereka hidupnya merampok mengacu pada mereka yang menganggur. Ingat ya, ini catatan, menganggur, bangkrut, dan merasa diri kosong. Itu mereka pada saat itu datang langsung kepada Yeftah. Saudara perhatikan, ini adalah orang-orang yang mencari sesuatu untuk mengisi waktu mereka. Ingat ya. Lalu mengapa berbondong-bondong kepada Yeftah? Loh, dia kan anak haram. Dia anak yang dibuang. Tuhan akan mengangkat yang tidak berharga menjadi berharga. Jadi kalau saudara merasa direndahkan orang, saudara akan dicari orang. Kalau saudara merasa diinjak-injak orang, saudara akan dicari orang. Mengapa berbondong-bondong kepada Yeftah? Mereka melihat seorang pemimpin. Katakan, saya seorang pemimpin dalam keluarga, saya seorang pemimpin dalam perusahaan, saya seorang pemimpin dalam pelayanan, saya seorang pemimpin di dalam segala apapun. Tampillah sebagai pemimpin yang gagah, yang kuat, yang bijaksana. Dan dikatakan, mereka melihat seorang pemimpin yang bisa membantu mereka menemukan tujuan hidup. Ada banyak orang-orang yang kehilangan pengharapan akan cari saudara. Makanya ketika saudara dipulihkan, ada banyak orang ngantri cari saudara untuk dipulihkan. Tapi kalau saudara kacau dalam rumahmu, orang bingung mencari saudara. Pemimpin yang membentuk orang yang tidak berarti, yang terbuang, yang merampok, yang kehidupannya sudah kosong, menjadi kekuatan tempur yang efektif. Yeftah menunjukkan dirinya seorang pemimpin. Saudara, kalau saya lemah, bagaimana dengan jemaat? Kalau saya kurang doa, bagaimana dengan jemaat? Kalau saya nggak pernah belajar tentang firman, bagaimana saya ingin menguatkan saudara? Jangan pernah berhenti untuk belajar. Terus belajar, terus belajar. Makanya saya rindu anak-anak kita di sini. Dia naik terus dalam jenjang berikutnya. Mohon maaf kata, bukan berarti saya mengecilkan saudara. Kejarlah semasa engkau muda. Apa yang kau lakukan di dalam Tuhan, jangan pernah menyerah. Maka kau akan melihat
Yefta akhir zaman menjadi pemimpin-pemimpin yang berkarakter, yang berkepribadian. Catatan, Yefta mengambil negatif dan mengubah menjadi positif. Yang terbuang, yang tidak berdaya, yang disingkirkan oleh keluarga dan saudara. Yang fakta mengatakan dia orangnya anak-anak yang sudah tidak berguna. Tetapi dia ingin mengubah yang negatif itu, perkataan-perkataan negatif itu. Penolakan oleh saudara-saudaranya membuat dia bangkit. Jadi kalau saudara direndahkan, saudara harus menjadi bangkit. Bukan saudara balas untuk ngomongin dia. Bukan saudara balas bagaimana untuk menjatuhkan dia. Tidak boleh. Karena dia menjadi alat untuk meninggikan saudara. Amin. Haleluya. Dia menjadi alat untuk membuat saudara berhasil. Di atas tantangan hidupnya dan mengubah hidupnya menjadi berarti. Yang kedua, Tuhan senang menggunakan yang tidak berguna. Sudah terlalu banyak orang merendahkan kami. Kalau saya marah waktu itu, tidak seperti sekarang ini jadinya. Demikian juga saudara. Berapa banyak orang sudah pernah merendahkan saudara? Berapa banyak keluarga-keluarga yang membicarakan saudara? Saudara sudah banyak meninggalkan yang lama, menjadi percaya kepada Tuhan. Dan harta benda saudara tinggalkan itu semua. Firman berkata, kumpulkan hartamu di sorga, tidak dimakan ngengap. Jadi kalau hari ini saudara diberkati, saudara ikut Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kalau saudara meninggalkan semua karena Tuhan Yesus, maka hartamu akan bertumpuk-tumpuk di sorga. Amin ya. Tuhan mengambil mereka yang tampaknya paling hina. Kalau saudara tidak punya, merasa hari-hari ini mengalami kesulitan, kesusahan dalam ekonomi saudara. Saudara mungkin tinggal dalam kos-kosan yang mungkin 3 kali 4. Jangan marah dengan keadaanmu. Kalau mungkin saudara hari ini gajinya 1 juta, 2 juta. Kau datang kepada Tuhan. Mereka yang tampaknya paling hina dan menjadikan mereka bejana kehormatan. Yefta, fakta mengatakan dia anak pelacur. Tetapi Tuhan mengangkatnya menjadi bejana, menjadi pemimpin bagi orang-orang Israel. Pada waktu itu dia diserang. Pada waktu itu dia mengalami kesulitan. 3, penolakan memang menyakitkan, tetapi bermanfaat. Amin. Kalau saudara tertolak, mungkin saudara pernah disingkirkan, saudara pernah dijatuhkan, bawa dalam doa. Karena ketika saudara disingkirkan, saudara mengalami sakit yang amat sangat, bebaskan hatimu dengan darah Yesus. Dengan Roh Kudus, lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menghakimu, yang menjatuhkanmu. Maka Tuhan, saudara lihat, menggunakan permusuhan dan serangan orang lain untuk membangun karakter kita. Karakter itu terbentuk dari apa? Dari orang lain. Bukan dari diri sendiri. Orang lain yang akan membentuk kita dan memperbaiki hidup kita. Hakim-Hakim 11, kita loncat ayat 29. Hakim-Hakim 11 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Nazar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Menghinggapi Yefta. Ya. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ya, saudara perhatikan di sini, ada Bani Amon yang ingin menyerang kepada dia. Tetapi ketika Yefta dalam ayat 1-3, dia menjadi pribadi yang kuat,
yang tidak terpengaruh dengan fakta realita, dia berjalan dengan apa kata Tuhan, bukan berjalan apa kata orang. Saya berharap saudara berjalan apa kata Tuhan kepada hidup saudara, bukan berkata bahwa berjalan apa kata orang. Kalau orang berkata engkau lemah, lalu saudara berjalan dalam kelemahan, buang dalam nama Tuhan Yesus. Dikuasai roh Tuhan, ini bahasa aslinya al. Ya. Al-Hawiyah. Al-Hawiyah itu menudungi. Jadi roh Allah itu menudungi daripada Yefta. Roh Allah menudungi saudara. Dia melekat. Roh Kudus ada dalam diri saudara. Perhatikan baik-baik, kalau Roh Kudus ada dalam diri saudara, siapa yang dapat melawan? Ya, kalau saudara dijatuhkan orang, ingat Roh Kudus yang dalam diri saudara yang berperang bagi saudara. Melindungi. Hawiyah itu menggerakkan, membantu, dan bertanggung jawab. Roh Kudus akan bertanggung jawab kepada anak-anakmu. Jadi masa depan daripada Yefta ini, Allah bertanggung jawab. Maka dikata dia kuasai, menghinggapi. Roh Allah menghinggapi. Jadi kalau di dalam keluargamu, di dalam usaha pekerjaanmu ada Al-Hawiyah. Segala kegagalan dia bertanggung jawab. Kebangkrutan dia bertanggung jawab. Dan dia tidak biarkan itu bagi anak-anaknya. Dan tidak ada seorang pemimpin ketika Tuhan akan mau mengangkat dia, ada musuh-musuhmu yang ingin menjatuhkanmu. Dia bertanggung jawab untuk menjadi pembelamu. Haleluya. Nah, saudara perhatikan, di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 30-31. Hakim pasal 11 ayat 30-31, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ini Nasar Yefta. Makanya tadi saya tanya sama anak saya, mana baik judulnya? Ya. Ketika orang merendahkanmu, maka dia akan meninggikanmu. Atau pengorbanan. Kesetiaan dan pengorbanan. Atau nasar. Atau komitmen. Komitmen dan pengorbanan Yefta. Saya pikir juga bagus juga ini judul. Tetapi khusus untuk Hakim-Hakim 11 ayat 30-31 ini. Ini komitmen Yefta. Ketika dia bernasar, kalau aku menang Tuhan, ini sering orang bernasar. Ketika aku diberkati Tuhan, haleluya. Aku akan lakukan A, B, C, D, E. Yefta seperti itu. Lalu Tuhan dengar nasar. Ada Alkitab berkata kalau dia bernasar, wow, ingat nasar daripada Simson terakhir? Wow, berapa banyak yang mati oleh Simson. Saudara lihat, Yefta ini bernasar. Kalau aku menang Tuhan, ketika aku nanti pulang, yang keluar itu akan menjadi korban bakaran. Aku persembahkan kepada Tuhan. Ini memang hati-hati buat saudara ya. Nasar Yefta. Hakim-Hakim 11 ayat 32 dan 33. 32 dan 33. Hakim pasal 11 ayat 32 sampai 33, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit,
20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Yefta menang dalam pertempuran dengan Bani Amon. Terus 34. Ayat 34, ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Nasarnya. Dia berharap orang lain. Ternyata anak satu-satunya yang menyongsong dia. Kalau menurut hari ini, bagaimana dengan saudara? Satu-satunya. Ini kejadian seperti Abraham. Satu-satunya dikorbankan itu Ishak. Tapi Tuhan gantikan dengan domba. Tapi tidak buat Yefta. Satu-satunya. Lalu dia koyakkan, artinya apa? Segala apa kemenangan, kata koyakkan itu segala apa kepemimpinannya dia, apa kemenangannya dia tidak berharga. Yang dia hargai adalah satu-satunya anak. Itu buah hati. Itu yang menjadi pribadinya Tuhan. Di satu sisi ada nasar, ada komitmen. Tetapi di satu sisi berani nggak dia berkorban untuk sebuah bangsa yang besar. Hanya satu-satunya komitmen daripada Yefta untuk memenangkan pertempuran. Dia berpikir besar. Saya berharap saudara berpikir besar. Bukan hanya sekedar di keluarga saudara saja. Hari ini kami ada di sini untuk berpikir besar, membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Hidup saudara, ketika saudara diberkati, ada banyak orang terhilang, ada banyak orang terbuang, ada banyak orang yang dibuang di tempat sampah, ada banyak anak-anak yang tidak diinginkan, tapi saudara hadir di situ. Kalau memang hidupku untuk Dia Tuhan, pakailah aku Tuhan. Dia berani berkorban. Lalu ayat selanjutnya 36. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 36 sampai 39, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah Cukup dulu, saudara lihat. Yefta orang hebat luar biasa. Dia melahirkan anak yang luar biasa. Teguh, kokoh, tidak goyah. Kalau memang itu akan menjadi korban Bapak, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Wow, saya rindu anak-anak di sini. Saya rindu anak-anak kita di sini. Hidupmu untuk Tuhan. Ekonomi, pendidikan, itu yang ditambahkan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan. Tapi engkau kalau menyenangkan Tuhan, ini pribadi orang tua yang hebat, melahirkan anak-anak yang hebat. Terus ayat 37, lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya, menangisi kegadisannya di pegunungan.
Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Saudara lihat, dan anaknya menggenapi nasar orang tuanya. Orang tuamu bekerja dengan keras, dengan giat, dengan kesungguhan untuk kita sebagai anak-anak. Dan saya berharap anak-anak kita di tempat ini, kalau engkau ada seperti hari ini, engkau ingat akan Tuhan. Anak daripada Yefta ini, seumur hidupnya dia tidak berkeluarga. Hidupnya untuk Tuhan. Bapaknya sedih karena tidak ada lagi keturunan daripada Yefta yang dia rindukan dari anak ini. Tapi oleh karena nasarnya tidak mengganggu hubungan dengan Tuhan. Kalau engkau hari ini ada, hari ini engkau tidak ada, Tuhan tetap sayang sama kita. Saya rindu anak-anak kita di sini. Berubahlah. Saya rindu anak-anak sendiri, engkau menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Tapi engkau jangan lupa, semua itu karena Tuhan. Yefta menang karena Tuhan. Secara manusia, anak satu-satunya. Tapi karena Tuhan, tidak dia mengganggu apa yang dia sudah lakukan. Kalau saudara hidup diberkati itu semua karena Tuhan. Hargai dan hormati dia. Dia sudah berkorban punya satu-satunya. Harus mati di kayu salib. Harus menderita. Bapak berkomitmen bernasar. Sejak zaman Adam dan Hawa yang tidak bisa menebus umat manusia. Anaknya mesti turun, lahir untuk mati di kayu salib. Untuk kita semua. Kalau Yesus mati di kayu salib, kenapa kita tidak mau menyenangkan dia? Hai Yefta, kalau engkau direndahkan, berjalanlah dalam kemenangan bersama Tuhan. Jangan merasa diri kita tidak berdaya. Tapi hari ini, jadilah pemimpin-pemimpin yang hidupnya diubah Tuhan. Pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan, pemimpin dalam segala hal. Tuhan akan memakai saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Bapa, pulihkan setiap gerejamu. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu ya Bapa. Kau membentuk
segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi dan jangan terbalik, oleh karena Sentuh menjadi yang emas yang murni, Kau membentuk bencana hatiku. Ajarku mengerti semua kasih yang selalu sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang emas yang murni. Kau membentuk bencana, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu Haleluya Tuhan. Pulihkan setiap kami Bapa, pulihkan setiap umat-Mu, pulihkan gereja-Mu, pulihkan kami Bapa, pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Yesus, ampuni kami, ampuni kami Bapa, pulihkan gereja-Mu, pulihkan Tuhan, pulihkan kami Bapa. Pulihkan gereja-Mu, pulihkan kami Bapa. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, angkat umat-Mu, berkati umat-Mu. Oh, pulihkan kami, pulihkan kami, pulihkan, oh, pulihkan, oh,
Pulihkan setiap keluarga Bapa. Anak-anak mencintai orang tuanya. Orang tua mencintai anak-anaknya. Inilah keluarga jemaat-Mu. Di hatimu Tuhan. Tuhan pulihkan, ampunilah keluarga kami. Ya Rabba, yes, pulihkan, 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 pulihkan keluarga kami. Kami percaya anak-anak kami, anak-anak yang manis. Kami percaya keluarga lepas keluarga, anak-anak yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Kami percaya masa depan anak-anak kami, anak masa depan yang gemilang, yang diberkati, yang apapun yang dilakukan dalam dunia pendidikan, mereka diberkati. Kami berdoa bagi anak-anak kami, dimanapun mereka berada sebagai orang tua, kami mau lepaskan berkat. Jadilah pemimpin-pemimpin di akhir zaman yang menjadi berkat bagi banyak orang. Memimpin di dalam perusahaan, memimpin di dalam pendidikan, memimpin di dalam dunia sekuler, memimpin di dalam dunia pelayanan. Diberkatilah anak-anak kami, dan ketika mereka diberkati, kami sebagai orang tua akan diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita.
ucapan syukur yang bisa kami berikan kepadamu. Hanya puji-pujian, hanya ada dalam hadirat-Mu. Ini pemberian yang kami lakukan bagimu Tuhan. Dan mulai saat ini, sepanjang Senin sampai kami bertemu hari Minggu kembali, berkat Allah, berkat Bapa, berkat Anak, berkat Roh Kudus melimpah-limpah dalam setiap kehidupanmu. Allah akan mengerjakan segala sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Diberkatilah engkau pada saat hari ini. Ketika engkau datang tidak sama dengan engkau pulang kembali. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah dunia pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu, diberkatilah engkau di bumi, diberkatilah engkau di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya diberkati, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.